Teman-teman, ayah dari putrinya yang berusia 18 tahun, menikah dengan 4 pria, dan kemudian 4 pria kejam bersama gadis ini, terus lakukan tindakan seperti itu. Orang-orang kehilangan akal sehatnya setelah melihatnya. Teman-teman, Anda pasti terkejut mendengar cerita ini. Jadi tonton videonya sampai selesai. Teman-teman, cerita ini tentang gadis yang dianiaya. Namanya Sakinah, dan dia berumur 18 tahun. Gadis itu datang ke istana desa Chaudhary sambil menangis dan terhuyung-huyung. Pancayat yang sama terjadi di dekat Chaudhary. Gadis itu juga sampai di sana dan mulai menangis. Sambil menangis, dia menangis begitu keras hingga dia pingsan. Dia bahkan tidak bisa berkata apapun dengan bibirnya. Saat Chahri melihat gadis itu pingsan seperti ini, jadi dia berdiri dan sangat kesal bahwa gadis ini sedih. Semua orang yang duduk di sana khawatir melihat gadis itu. Chaudhary segera memesan bahwa wajah gadis itu harus disiram air, dan biarlah itu terwujud. Agar dia dapat mendengar tangisannya, orang bijak desa segera dipanggil. HKM melihat denyut nadi gadis itu dan berkata bahwa gadis ini sangat lemah, dan karena kelemahannya menjadi tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat gadis itu sadar kembali, jadi dia mulai menangis lagi. Chahri meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Jangan takut, nak. Katakan padaku bahwa kamu bersamaku saat ini. Apa masalahmu?" Chaudhary mendudukkan gadis ini di kursi. Dia minum air lalu berkata, "Saya datang kepada Anda dengan cerita sedih saya. Hidupku dalam bahaya. Selamatkan aku. Kalau tidak orang-orang itu akan mencakar dan memakanku. Sudah berapa lama saya menderita penindasan terhadap diri saya sendiri." Gadis itu mulai menceritakan kisah menyakitkannya di depan semua orang sambil menangis. Katanya, "Pak Chahri, waktu itu saya baru berumur 10 tahun. Saat orang tuaku tinggal bersama, ibuku sering menangis. Dan dia sering mengatakan bahwa ayahmu seorang pecandu alkohol. Menghinaku. Itu membunuhku. Ayahmu bukan orang baik. Saya masih muda saat itu, dan tidak dapat memahami hal-hal ini. Orang tuaku selalu bertengkar setiap hari. Suatu hari perselisihan meningkat, bahwa ayahku jelas menceraikan ibuku 3 kali. Setelah itu ibuku berkata, itu tidak bisa lagi tinggal di sini. Dia membawaku pergi dari sana. Kataku sambil menangis, "Bu, aku ingin tinggal bersama ibu dan ayah." Tapi ibuku berkata, "Nak, ayahmu bukan orang baik. Jika dia melakukan ketidakadilan padaku, jika kamu mengalahkanku, aku akan menanggungnya. Tapi sekarang dia telah menceraikanku. Sekarang aku tidak bisa tinggal bersamanya. Oleh karena itu putri kamu juga ikut denganku." Kata gadis itu. Ibuku membawaku ke rumah pamanku saat itu. Dan ibuku mengatakannya dengan kata-kata yang jelas. "Hai adikku, jika kamu tinggal bersamaku, jadi tinggallah tapi aku tidak bisa menjaga putrimu bersamaku." Mama melanjutkan, "Inilah alasannya, bahwa putri Anda semakin muda sekarang. Dan saya juga mempunyai 4 anak laki-laki. Di suatu tempat yang tinggi dan rendah. Lalu ada pancayat di desa. Dan aku tidak bisa merusak kehormatanku seperti ini. Jadi adikku, aku bisa menjagamu. Tapi kamu tidak bisa membiarkan putrimu tinggal di rumahmu." Gadis itu berkata, "Ibuku mulai menangis padaku. Hei, putriku sayang, sekarang aku harus melakukannya. Bahwa aku tidak bisa menahanmu bersamaku." Dan saat itulah ibuku mengantarku kembali ke rumah ayahku. Dan dia mulai tinggal di rumah kakaknya. Aku menangis melihat ayahku. Ayahku meletakkan tangannya di kepalaku. Dan saya menghibur Anda, jangan khawatir. Ayahmu bersamamu. Kemudian saya menyadari bahwa ayah saya tidak seburuk itu. Seburuk apa yang ibuku katakan pada ayahku. Tapi saat itu aku adalah gadis yang naif. Saya tidak mengerti baik dan buruk. Setelah itu ketika saya mulai tinggal bersama ayah saya, jadi saya melihat bahwa itu akan menjadi tengah malam. Jadi beberapa wanita datang ke kamar ayahku dan tutup pintunya. Lalu di pagi hari para wanita itu akan pergi. Saat itu saya tidak mengerti sama sekali. Itulah intinya.
Kapan pagi hari? Jadi ayah saya akan memberikan sejumlah uang ke tangan para wanita ini, dan mereka akan pergi. Tapi ayahku selalu memperlakukanku dengan baik. Dia bertanya padaku setiap hari, "Nak, kamu ingin makan apa? Apa yang harus dimasak hari ini jika Anda menginginkan sesuatu?" Jadi, katakan padaku hanya itu yang kupikirkan saat itu, bahwa ayahku baik padaku. Tapi saya tidak dapat memahami wanita-wanita itu dan sisa malam itu. Saya tidak mengerti apapun. Seperti ini, 16 tahun usiaku berlalu di rumah ayahku. Ketika saya berusia 16 tahun, jadi ayahku menikahkanku dengan temannya. Orang itu jauh lebih tua dariku. Tapi saya menerimanya, bahwa siapa suaminya, istrinya yang mengerjakan lekturnya, dan urus itu. Saya telah menerima hubungan ini dengan sepenuh hati. Meski dia lebih tua dariku, tapi aku akan selalu membuat suamiku bahagia. Saya memahami zamannya. Betapa aku ingin menjalani hidupku. Setelah menikah, suamiku membawaku ke rumahnya. Pernikahan itu 2 hari. Suatu hari saya sedang memasak di rumah. Bahwa suamiku pulang dari luar, aku langsung bangun. Dia pergi menemuinya, dan mulai bertanya padanya, "Bagaimana harimu hari ini? Kemana kamu pergi?" Mendengar ini, daunku menjadi marah. Dia menampar wajahku dengan keras. Saya adalah seorang gadis bodoh dan lemah pada waktu itu. Tidak tahan dengan tamparan itu, dan mulai menjerit dan menangis. Saya benar-benar kewalahan dan takut pada suaminya. Suamiku berkata kepadaku, "Anda memiliki begitu banyak keberanian, bahwa Anda bertanya kemana saya pergi. Saya sama sekali tidak menyukai wanita seperti itu. Siapa yang ikut campur dalam kehidupan suaminya? Itu sebabnya aku menceraikanmu." Dia menceraikan saya 3 kali, dan diusir dari hidupnya. Dia bilang, "Kembalilah ke rumah ayahmu." Saya mulai menangis. Dia datang ke rumah ayahnya dan bercerita tentang ketidakadilan yang menimpanya. Aku bilang suamiku menceraikanku seperti ini. Ayahku meletakkan tangannya di kepalaku dan berkata, "Putriku, suamimu mungkin bukan orang baik. Itu sebabnya dia menceraikanmu." Ayahku pergi dan berkata bahwa Allah akan memintanya. Aku terkejut melihat sikap ayahku ini. Saya terpaksa berpikir bahwa ayahku bahkan tidak peduli. "Temui pria ini dan tanyakan mengapa kamu menceraikan putriku." Tapi ayahku hanya berkata bahwa Allah akan memintanya. Saya tidak terlalu memperhatikan hal ini, dan diam-diam mulai tinggal di rumah ayahnya. Seperti yang dikatakan dalam Islam, jika seorang wanita diceraikan oleh suaminya, atau dia akan lulus, jadi seorang wanita harus menghabiskan 4 bulan 10 hari duduk di rumah. Ini disebut Idul Fitri. Saat haid saya berakhir, ayahku mengatur pernikahan keduaku. Aku melipat tanganku di depan ayahku dan berkata, "Sudah 3,5 bulan sejak perceraian saya. Aku belum bangkit dari kesedihan suami pertamaku. Jadi bagaimana saya bisa menikah lagi?" Tapi ayahku tidak mendengarkanku. Dan dikatakan bahwa semua suami tidak sama. Anda akan bahagia dengan suami ini. Dengan mengatakan ini, ayahku membuatku menikah lagi. Dan saya pergi ke rumah suami kedua saya. Suami keduaku menahanku selama 3 hari. Dan menceraikanku pada hari keempat. Dia melakukannya tanpa alasan. Sekarang tempelkan di dahiku. Perceraian di bar telah berhenti. Saya kembali ke rumah suami saya sambil menangis. Ketika saya memberitahu ayah saya tentang dirinya sendiri, jadi mereka membuatku mendengarkan mereka. Sekali lagi saya harus duduk selama 4 bulan 10 hari Idul Fitri. Ketika waktunya habis, jadi ayahku memberitahuku, "Sekarang aku akan menikahimu untuk ketiga kalinya. Anda harus membereskan rumah Anda." Aku memberitahu mereka sambil menangis, "Ayah, kasihanilah aku. Hidupku sudah hancur. Mengapa kamu membuatku menikah lagi dan lagi? Jika aku telah menjadi bebanmu, jadi tinggalkan aku dalam ego thala. Tapi tolong jangan lakukan itu. Jangan kompromikan kehormatanku atas nama pernikahan." Tapi ayahku tidak mendengarkanku. Dia berkata dengan marah bahwa kamu harus menikah. Jika Anda tidak melakukannya, keadaan Anda akan lebih buruk.
Aku diam. Aku tidak punya pilihan. Ayahku menikahkanku untuk ketiga kalinya dengan pria seperti itu. Yang mana lebih buruk dari dua suami pertama. Siksaan pernikahan ketiga saat saya pergi ke rumah suami ketiga saya. Jadi dia melewati batas penyiksaan terhadapku. Dia jauh lebih tua dariku. Dia sering memukuli saya karena hal-hal kecil. Hidung dan mulutku mulai berdarah. Malam-malam terpotong ketakutan dan kesakitan. Menangis sepanjang hari. Dia berkata kepadaku sebelum kamu. Katakan padaku di mana dua suami menyentuhmu. Dan kejahatanku dengan bara api. Saya biasa bergandengan tangan dengannya dan memohon padanya. Jangan terlalu kejam padaku. Saya tidak tahan. Tapi betapapun aku menangis. Dia sangat kejam. Akhirnya dia pun menceraikanku 3 kali. Kini noda 3 perceraian ada di dahiku. Ketika saya kembali ke rumah ayah saya. Jadi aku memberitahu mereka. Baba, aku tidak tahan lagi. Tolong jangan menikah denganku. Tapi mereka membuatku mendengarkan mereka. Kali ini ayahku menikahi anak keempatku. Diperbaiki oleh orang tua. Ketika orang tua itu bukannya menikah. 3 tas penuh barang. Aku memberikannya kepada ayahku. Lalu saya memahami kebenarannya. Saya sadar, itu ayah saya selama 3 pernikahan pertama saya. Betapa murahnya kehormatan saya. Mereka biasa mendapatkan uang dengan menjual saya atas nama pernikahan. Sekarang ayah saya menikah dengan anak keempat saya. Orang tua ini yang melakukannya. Dia lebih buruk dari 3 suami pertama. Dia akan menjemputku setiap hari. Saya tidak menang. Tidak bisa mati. Begitu pikiranku. Sakti menjawab. Jadi saya berbicara dengannya. Saat saya berbicara. Jadi dia juga menceraikanku. Saat dia menceraikanku. Ambil tanganku dan bawa aku. Tertinggal di rumah ayahku. Sekarang saya berada di rumah ayah saya lagi. Ayahku menjualku atas nama pernikahan. Perdagangkan kehormatan saya. Sekarang saya mengerti. Saya tidak mengerti sebelumnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padaku. Kalau tidak, aku pasti sudah mendatangimu. Saya sekarang telah melarikan diri dari rumah ayah saya. Terhuyung-huyung berdiri. Aku datang kepadamu. Anda membantu saya. Gadis itu mulai menangis dan berkata, sekarang ayahku melakukan itu. Itu setiap hari memanggil beberapa pria di rumah. Dan berurusan dengan kehormatanku. Saya ketagihan. Aku hancur. Oh Chaudhary, tolong aku. Saat Chahri mendengar kisah menyakitkan gadis ini, jadi dia menjadi tornado api. Dan berkata pada gadis ini, jangan khawatir putri. Kami pasti akan membantu Anda. Chahri memanggil gadis ini. Kamu kembali ke rumahmu. Kembalilah ke rumah ayahmu. Dan mengirimkan seorang pria bersama gadis ini. Bahwa kamu bersembunyi dengan gadis ini. Ayah gadis ini seharusnya tidak tahu. Sekarang pria itu pulang ke rumah bersama gadis itu. Dan ruangan tempat gadis itu tinggal. Di ruangan ini, pria itu berdiri. Chouhri menyuruh penjaga berdiri di luar rumah. Tapi tidak ada yang tahu apa-apa. Dan di sanalah pria itu bersembunyi di kamar gadis ini. Ayah gadis ini datang dan berkata, orang-orang ini berdandan dan duduk. Setelah beberapa waktu, seorang pria datang ke kamar gadis ini. Siapa yang mencoba memaksa gadis itu? Sementara itu, anak buah Chaudhary keluar. Saat pria itu melihatnya, sangat terkejut. Dan berkata, siapa kamu? Anak buah Chaudhary mengeluarkan belatinya. Orang ini tepat sasaran. Dari mana teriakan tiba-tiba terdengar dari kamar gadis itu. Mendengar ini, ayah gadis itu dan penjaga yang berdiri di luar masuk. Ayah gadis itu terkejut melihat lingkungan di dalamnya. Karena ada laki-laki Chaudhary. Para penjaga menangkap ayah gadis itu. Dan ambil gadis itu dan tunjukkan di istana Chaudhary. Di pengadilan, Chaudhary meminta yang paling kasar. Ayah gadis itu menerima dosanya. Dan memberitahu bahwa dia menganiaya putrinya sendiri. Dan menyerahkannya kepada suami-suami yang kejam ini. Siapa yang melakukan kebrutalan padanya. Dan menceraikannya tanpa alasan. Chaudhary memberikan hukuman berat kepada semua orang berdosa ini. Ayah gadis itu digantung di tengah kota.
dan wanita diperintahkan, lemparkan batu ke arahnya, sampai dia mati. Suami gadis itu dipenjara, dan mereka tidak diberi makan atau minum apapun, sampai dia mati kelaparan dan kehausan. Chowri berkata menghibur gadis itu, "Putri, jika kamu mau, jadi kamu bisa tinggal di rumah ini. Anda butuh sesuatu, jadi beritahu kami. Anda akan terbantu." Namun gadis itu tiba-tiba pingsan setelah mendengar semua ini. Hakim datang dan katakan pada Chaudhary, gadis ini sangat menderita. Lukanya sangat dalam, dan kelangsungan hidupnya sungguh brilian. Terlepas dari segala upaya, di sana HKM tidak bisa menyelamatkan nyawa gadis ini, karena jiwanya bangkit. Semua orang di sana menjadi sangat khawatir dan sedih. Semua orang berpikir, betapa banyak kesedihan dan luka yang disembunyikan gadis ini di dalam hatinya. Dan dia meninggal dengan luka yang sama. Kisah gadis ini berakhir di sini. Jika Anda berbicara tentang hari ini, jadi, Anda bisa mendengar berita seperti itu di berita setiap hari. Hati seseorang hancur karena mendengarkannya. Seorang anak berusia 9 tahun dianiaya di suatu tempat. Jadi ada ribuan orang yang terkena arsenik. Mereka yang patah hati mendengar kabar ini. Berita pemerkosaan seorang gadis lugu tahun ini keluar. Di suatu tempat seorang dokter dirampok. Kebrutalan dan kekejaman masih ada di dunia ini. Dan memerankan orang-orang kejam seperti itu dengan kehormatan gadis-gadis lugu. Tidak ada rasa malu sama sekali. Cerita ini sudah lama. Namun kecelakaan seperti itu juga ada untuk memberi kita pelajaran. Teman-teman, jika Anda menyukai video saya, jadi suka video saya, dan berlangganan saluran saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya beraman Allah.